Salam sehat sejahtera. Jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Hari ini kita akan membahas topik tentang bencana dan keajaiban ketika langit berbicara melalui fenomena aneh. Anak ajaib dari India, Abhiga Anand, yang terkenal di dunia maya, telah merilis 3 video ramalan pada bulan Januari, Februari, dan Mei tahun ini, meramalkan masa depan dunia pada tahun 2024 dan 2025. Hari ini, mari kita telaah ramalan-ramalannya dalam video-video tersebut. Abhiga Anand lahir pada tahun 2006 di sebuah keluarga biasa di India. Sejak kecil, dia dikenal sangat cerdas. Pada usia 14 tahun, dia menyelesaikan pendidikannya dan mulai mengajar di universitas. Pada tahun yang sama, dia menjadi terkenal setelah berhasil meramalkan pandemi COVID-19. Setelah itu, Anand secara rutin merilis video ramalan setiap beberapa bulan, dan ramalannya seringkali terbukti benar. Pada Oktober tahun lalu, dia kembali menjadi sorotan karena ramalannya tentang konflik Israel-Palestina yang terbukti benar. Ramalan konflik Israel-Palestina. Pada tanggal 4 Oktober, Anand merilis sebuah video yang meramalkan bahwa serangan teroris yang mirip dengan peristiwa 11 September akan terjadi lagi, diperkirakan sekitar akhir Oktober atau November. Dalam videonya, dia menjelaskan secara rinci alasannya membuat ramalan tersebut, yakni karena konfigurasi bintang yang sama dengan periode 11 September telah muncul kembali. Konfigurasi ini melibatkan Jupiter, bulan dan Rahu di satu sisi bumi, serta Mars dan Ketu di sisi lainnya. Dalam astrologi India, Rahu dan Ketu adalah planet-planet fiktif yang dianggap malang. Ketu memiliki kemampuan untuk mengacaukan pikiran manusia, sementara Rahu adalah kunci dari gerhana matahari dan bulan, yang pada dasarnya adalah keinginan duniawi yang tidak pernah puas. Gabungan dari kedua planet ini bersama dengan matahari, bulan dan 5 planet utama lainnya disebut Navagraha dan mengatur zodiak dalam astrologi India. Kombinasi dari planet-planet tertentu di zodiak tertentu dianggap memengaruhi peristiwa di dunia manusia, dan inilah konsep dasar dari astrologi Veda yang digunakan oleh Anand untuk meramalkan masa depan. Pada tanggal 7 Oktober 2023, kelompok militan Palestina, Hamas, meluncurkan operasi militer yang disebut Banjir Al-Aqsa, menembakkan 5.000 roket ke Israel dalam hitungan menit, mengejutkan dunia. Ramalan Anand yang dibuat 3 hari sebelumnya terbukti benar dan kembali membuatnya terkenal. Pada tanggal 24 Februari tahun ini, Anand dalam videonya kembali membahas masalah Timur Tengah, dan kali ini dia secara spesifik menyebutkan tanggal tertentu. Dia mengatakan bahwa setelah pertengahan Juni tahun ini, sekitar 11 atau 20 Juni, akan terjadi beberapa peristiwa yang sangat direncanakan, bahkan mungkin dalam bentuk kekerasan yang sangat berbeda. Mengapa Anand begitu yakin? Pengaruh planet terhadap perilaku manusia. Ternyata, Anand telah melakukan penelitian yang mendalam. Dalam videonya, dia menyebutkan bahwa dia mempelajari sejarah Islam selama lebih dari 1000 tahun, dan menemukan bahwa setiap kali planet Rahu menjadi aktif, terutama dalam kombinasi konstelasi tertentu, beberapa ekstremis dalam Islam tampak seperti diaktifkan tiba-tiba, yang kemudian memicu kekerasan. Artinya, perubahan dalam konstelasi dapat memengaruhi perilaku manusia. Apakah ini mungkin? Sebenarnya, konsep hubungan antara konstelasi dan manusia sudah ada sejak zaman kuno di Cina, yang dikenal sebagai Tianren Kanying, resonansi antara langit dan manusia. Dikatakan bahwa kehendak langit dan perbuatan manusia saling memengaruhi. Perilaku manusia dapat memengaruhi langit, dan langit juga dapat memengaruhi peristiwa di dunia manusia. Di era modern, beberapa orang menggunakan teori entanglemen kuantum untuk menjelaskan pengaruh planet terhadap manusia. Dalam eksperimen terkenal di fisika kuantum, para ilmuwan menghubungkan 2 foton menjadi pasangan yang saling terhubung atau terjerat, dan kemudian mengirimkannya ke ruang angkasa dengan jarak lebih dari 1.200 km. Hasilnya menunjukkan bahwa kedua foton tersebut
tetap saling berinteraksi meskipun terpisah jauh, menunjukkan adanya resonansi di antara mereka. Jika planet-planet di langit dan manusia juga memiliki hubungan entanglemen kuantum semacam itu, maka perubahan konstelasi bisa jadi memengaruhi perilaku manusia. Sebagai contoh sederhana, ada kepercayaan umum bahwa perubahan bulan memengaruhi siklus menstruasi wanita. Pada bulan April tahun ini, Jurnal International Science menerbitkan sebuah artikel penelitian yang mengonfirmasi kepercayaan ini. Artikel tersebut hasil kerjasama ilmuwan dari Prancis dan Amerika Serikat, menunjukkan bahwa fase bulan memiliki keterkaitan signifikan dengan siklus menstruasi wanita. Meskipun hingga saat ini para ilmuwan belum sepenuhnya memahami alasan dibalik fenomena ini, yang jelas adalah komunitas ilmiah mulai memperhatikan dampak pergerakan planet terhadap manusia. Mungkin di masa depan, para ilmuwan akan membuktikan bahwa bintang-bintang di langit bukan hanya pemandangan yang indah, tetapi juga memiliki pengaruh terhadap kehidupan kita. Astrologi kuno mungkin juga akan digunakan dengan cara yang lebih ilmiah untuk meramalkan masa depan. Mari kita kembali pada ramalan Anan. Meskipun dia menyebutkan bahwa ketegangan di Timur Tengah mungkin akan meledak lagi pada bulan Juni tahun ini, Anan juga sangat yakin bahwa tidak akan ada perang dunia pada tahun 2024. Dia percaya bahwa meskipun konflik yang telah dan sedang terjadi di berbagai belahan dunia mungkin berkembang menjadi konflik global besar di masa depan, persatuan dan upaya bersama manusia dapat membuat perbedaan besar. Walaupun Anan melihat dalam perubahan konstelasi bahwa konflik global sangat mungkin terjadi dalam beberapa tahun ke depan, dia juga mengajak semua orang untuk berdoa demi perdamaian. Dia mengatakan bahwa kekuatan publik sangat besar, dan apakah kita akan terjebak dalam konflik global sepenuhnya bergantung pada kita semua. April yang penting. Selain bulan Juni, Anan juga menyebutkan bulan April dalam ramalannya pada 12 Januari. Dia mengatakan bahwa bulan April akan terjadi banyak perubahan besar yang sangat penting. Bahkan dia menyebut periode 20 hingga 24 April sebagai tahap di mana siklus baru yang besar akan dimulai. Benar saja, bulan April tahun ini terjadi banyak peristiwa besar. Pada tanggal 3 April, Taiwan dilanda gempa bumi berkekuatan 7,2 skala Richter, setara dengan energi 32 bom atom. Pada tanggal 6 April, terjadi gempa di wilayah metropolitan New York, Amerika Serikat. Meskipun hanya berkekuatan 4,8 skala Richter, gempa ini adalah yang terkuat dalam 240 tahun terakhir. Pada tanggal 8 April, terjadi gerhana matahari total di Amerika Utara. Dalam budaya Cina kuno, gerhana matahari dikenal sebagai Tian Kou Si Ri, anjing langit memakan matahari, yang dianggap sebagai pertanda kekacauan dan penderitaan. Terjadinya gerhana matahari total di masa lalu sering dianggap sebagai tanda akan datangnya perang dan kerusuhan. Pada tanggal 15 April, langit di Wuhan, China berubah menjadi merah darah selama hampir 1 jam. Banyak warga Wuhan yang merekam dan mengunggah video fenomena tersebut. Netizen yang melihat video tersebut mengungkapkan perasaan ngeri, menganggapnya sebagai pertanda buruk. Beberapa orang mengatakan bahwa ini adalah peringatan sebelum bencana, sementara yang lain khawatir itu adalah tanda akan terjadinya gempa bumi. Namun dari mana asal cahaya merah tersebut? Badan Meteorologi setempat menyatakan bahwa ini bukan fenomena meteorologi, tetapi mereka juga tidak tahu apa yang menyebabkannya. Secara kebetulan, pada tanggal 23 Mei malam, ketika latihan militer di sekitar Taiwan sedang berlangsung, langit di Chaoshan, Zhejiang juga berubah menjadi merah darah. Ini bukan pertama kalinya Chaoshan mengalami fenomena tersebut. Setahun sebelumnya, pada tanggal 7 Mei 2023 malam, langit di Chaoshan juga pernah berubah menjadi merah darah. Fenomena langit merah ini bukanlah sesuatu yang baru. Salah satu penulis terkenal dari dinasti Tang, Li Chunfeng, dalam karya astrologinya Yi Si Chan, menyebutkan tentang langit merah dan mengatakan, awan merah muncul di langit. Dalam setahun akan ada pemimpin baru. Dia juga mengatakan,
Awan merah yang meluas seperti darah menandakan pertumpahan darah. Artinya, langit merah menunjukkan adanya konflik berdarah dan pergantian dinasti. Apakah ini berarti bahwa akan terjadi perubahan besar di Tiongkok? Sulit untuk dikatakan. Dalam sejarah panjang Tiongkok selama 5.000 tahun, setiap kali terjadi pergantian dinasti, selalu ada fenomena aneh yang muncul yang telah terbukti berkali-kali. Bencana air dan api yang aneh. Selanjutnya pada tanggal 16 April, terjadi bencana air dan kebakaran yang sangat aneh. Banjir aneh di padang pasir. Pertama, di padang pasir Uni Emirat Arab, terjadi banjir besar yang tidak pernah terjadi dalam 1000 tahun. Mulai dari malam tanggal 15 April, hujan deras turun terus-menerus, bahkan terjadi badai petir, dan langit Dubai berubah menjadi hijau dalam sekejap. Hari itu, seluruh negara mengalami hujan terderas dalam 75 tahun terakhir. Di Dubai yang memiliki rata-rata curah hujan tahunan sekitar 79 mm, hanya dalam satu hari hujan turun sebanyak 159 mm, setara dengan 2 tahun curah hujan. Bandara Dubai langsung lumpuh, jalan-jalan hancur, rumah-rumah rusak, dan banyak mobil terendam air, membuat orang-orang sangat ketakutan. Banjir yang tiba-tiba ini mengejutkan seluruh dunia Arab. Dalam beberapa tahun terakhir, ramalan kiamat dalam Alkitab sering disebut-sebut, mengatakan bahwa peradaban terakhir kita hancur karena banjir. Apakah kali ini akan terjadi hal yang sama? Kebakaran misterius di Copenhagen. Pada saat yang sama, di Eropa, tepatnya di Copenhagen, Denmark, terjadi kebakaran misterius. Bangunan yang terkena adalah Bursa Efek Lama, bangunan bersejarah yang dibangun pada abad ke-17 dan merupakan bursa saham tertua di Denmark. Bangunan ini terkenal dengan menara naga yang unik, di mana puncak menara yang tinggi melambangkan 4 ekor naga yang ekornya saling melilit, setinggi 56 meter. Dalam kebakaran tersebut, menara ini runtuh di depan kamera wartawan. Beruntung, semua karya seni yang disimpan di dalam bangunan berhasil diselamatkan, termasuk sebuah lukisan minyak raksasa. Keajaiban setelah kebakaran Notre Dame. Berita tentang menara yang runtuh ini mengingatkan banyak orang pada kebakaran Notre Dame di Paris 5 tahun yang lalu. Pada tanggal 15 April 2019, Notre Dame mengalami kebakaran besar dan menara gotik yang tinggi tidak mampu bertahan dari kobaran api. Akhirnya runtuh bersama ayam jantan emas yang berdiri di puncaknya. Ayam jantan emas ini bukan sekadar hiasan biasa. Di dalamnya terdapat 3 benda suci, pecahan mahkota duri yang dikenakan Yesus saat disalib, relik Santo Denis dari abad ketiga, dan relik Santa Genevieve pelindung Paris. Oleh karena itu, ayam jantan ini dianggap sebagai simbol tidak resmi Paris. Setelah kebakaran, juru bicara katedral mengatakan bahwa meskipun bangunan tersebut mengalami kerusakan parah, sebagian besar karya seni berharga telah dipindahkan sebelumnya karena sedang dilakukan renovasi, sehingga kerugian seni tidak terlalu besar. Yang menakjubkan, jendela kaca patri besar yang menjadi ciri khas katedral juga selamat dari kebakaran. Profesor Edward Berenson dari New York University yang khusus mempelajari sejarah Prancis mengatakan dalam wawancara dengan ABC bahwa jendela kaca patri di Notre Dame adalah sesuatu yang tak ternilai harganya, dan kelangsungan hidupnya dalam suhu tinggi adalah sesuatu yang benar-benar menakjubkan. Lebih menakjubkan lagi, setelah kebakaran, dari puing-puing ditemukan ayam jantan yang jatuh dari puncak menara yang tinggi. Jatuh dari ketinggian tersebut, ayam jantan itu hanya mengalami sedikit lekukan dan hampir tidak rusak. Orang-orang memuji ayam jantan ini sebagai simbol kebangkitan dari abu. Dan sekarang dianggap bukan hanya ayam jantan, melainkan seekor phoenix yang bangkit dari abu. Bagaimana kita melihat 2 bencana yang terjadi pada hari yang sama ini? Ada yang mengatakan bahwa dalam I Ching, kitab perubahan, disebutkan bahwa langit menampilkan tanda-tanda untuk menunjukkan keberuntungan atau malapetaka. Langit tidak berbicara, tetapi melalui berbagai fenomena alam, ia mengisyaratkan nasib baik atau buruk.
Banjir di padang pasir seolah memberitahu kita bahwa bencana yang diturunkan dari langit tidak bisa dihindari. Kenyataannya, dari tsunami di Indonesia tahun 2004 hingga gempa bumi di Fukushima, Jepang pada tahun 2011 dan pandemi COVID-19 pada tahun 2019, bencana sering datang tiba-tiba. Dan meskipun teknologi manusia telah berkembang pesat, kita masih tidak dapat memprediksi kapan bencana akan terjadi. Namun kebakaran Notre Dame juga mengajarkan kita bahwa ada cara untuk bertahan hidup dari bencana. Itu semua tergantung pada pilihan yang dibuat oleh langit. Mereka yang dipilih oleh langit tentu akan bertahan. Bagaimana pendapat Anda tentang interpretasi ini? Ramalan tentang Tiongkok. Baiklah, akhirnya mari kita bicara tentang ramalan Anan mengenai Tiongkok. Mengenai masalah properti yang menjadi perhatian banyak orang saat ini. Dia mengatakan bahwa pada tahun 2024, konstelasi yang terkait dengan Tiongkok terlihat cukup baik, sehingga pasar properti tidak akan mengalami penurunan drastis dan ekonomi akan pulih secara perlahan. Lalu bagaimana dengan masalah Selat Taiwan? Dia mengatakan bahwa belanja militer Tiongkok akan meningkat dan Laut Cina Selatan mungkin akan menghadapi beberapa masalah dengan beberapa kapal yang mungkin diserang atau diblokir, yang akan mengakibatkan peningkatan ketegangan diplomatik pada tahun 2025. Yang menarik adalah Anan menyebutkan bahwa dalam astrologi, 60 tahun adalah satu siklus penuh. Dia menekankan agar kita melihat kembali sejarah tahun 1964, 1965, dan 1971. Karena peristiwa serupa mungkin akan terjadi pada tahun 2024 dan 2025. Dari tahun 1964 hingga 1971, Tiongkok berada pada periode awal revolusi kebudayaan. Apakah ini berarti Tiongkok akan mundur ke masa gelap tersebut? Kekhawatiran muncul karena berbagai indikasi saat ini menunjukkan kemungkinan tersebut. Namun Anan juga mengatakan bahwa jika orang-orang menolak untuk terlibat, peristiwa yang seharusnya terjadi di bawah perubahan konstelasi mungkin tidak akan terjadi. Ini tergantung pada niat kita. Jika kita tidak ingin mengalami bencana serupa selama 10 tahun lagi, apa yang harus kita lakukan? Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.